Bayangkan Anda sedang berada di titik terendah hidup, disiksa secara batin oleh suami yang manipulatif, lalu satu-satunya harapan untuk selamat. Sebuah peran utama di sinetron tiba-tiba dirampas begitu saja, hanya karena sang bintang utama, Nikita Willy, menolak kehadiran Anda. Mengapa dunia begitu kejam pada Aureli Moremans? Mengapa kekuatan satu nama besar bisa mematikan harapan seseorang yang sedang berjuang menyambung hidup? Ini bukan sekadar persaingan artis. Ini adalah tentang luka di atas luka yang akan membuat Anda meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi partner. Hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia kelam yang selama ini terkubur di balik gemerlap layar kaca. Kita akan membahas momen paling menyakitkan bagi Aureli Moremans, di mana ia harus menelan pil pahit ditolak oleh Nikita Willy saat ia sangat membutuhkan perlindungan ekonomi. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Mari kita kembali ke masa di mana Aureli Moremans sedang terjepit di antara dinding-dinding tinggi yang menyesakan. Saat itu, ia bukan sekadar artis yang sedang mencari popularitas. Ia adalah seorang wanita muda yang sedang mencari jalan keluar dari neraka rumah tangganya bersama Robby Tremonti. Ia butuh uang, ia butuh kemandirian finansial agar bisa lari dari cengkraman sang suami yang terus-menerus mengancamnya dengan foto pribadi dan kekerasan mental. Di tengah kegelapan itu, sebuah titik terang muncul, sebuah tawaran peran utama di sebuah sinetron besar. Bagi Aureli, peran ini adalah tali penyelamat yang diturunkan Tuhan dari langit. Ia mengikuti casting dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Ia sudah lolos, ia sudah melakukan screen test, dan pihak rumah produksi sudah memberikan sinyal hijau. Bayangkan betapa bergetarnya hati Aureli saat itu. Ia merasa, Tuhan, akhirnya aku bisa bebas. Aku bisa punya uang sendiri untuk lari dari monster ini. Ia sudah membayangkan masa depan di mana ia tidak perlu lagi gemetar ketakutan di pojok kamar. Namun, industri hiburan adalah tempat yang dingin dan tidak mengenal belas kasihan. Aureli yang polos tidak tahu bahwa di balik kontrak-kontrak mewah, ada permainan kekuasaan yang bisa menghancurkan nasib seseorang hanya dalam satu kedipan mata. Ia sudah menyiapkan segalanya, ia sudah menghafal skenario, ia sudah menaruh seluruh harapannya di sana. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa badai besar justru datang dari rekan sesama artis yang sangat ia kagumi. Tepat sebelum syuting dimulai, sebuah kabar buruk datang seperti petir di siang bolong. Pihak rumah produksi tiba-tiba memanggil Aureli dengan wajah yang kaku. Kalimat yang keluar dari mulut mereka menghancurkan seluruh dunianya. Maaf Aureli, peran utama ini batal diberikan padamu. Mengapa? Apakah aktingnya buruk? Tidak. Apakah ia tidak disiplin? Bukan. Alasannya jauh lebih menyakitkan daripada itu. Berhembus kabar bahwa sang pemeran utama yang sudah menjadi anak emas di rumah produksi tersebut, yakni Nikita Willy, diduga merasa tidak cocok atau enggan jika harus beradu akting dengan Aureli yang saat itu masih dianggap pemain baru dan tidak selevel dengannya. Di industri sinetron kita, kata-kata seorang ratu sinetron adalah hukum. Jika sang bintang berkata tidak, maka rumah produksi tidak akan berani membantah demi mengamankan rating. Inilah kekejaman yang nyata. Hanya karena ego dan dominasi sebuah nama besar, nasib Aureli dikorbankan. Tidak ada yang peduli bahwa Aureli sedang berada di ujung tanduk. Tidak ada yang peduli bahwa penolakan ini berarti Aureli harus kembali ke rumah yang penuh siksaan tanpa membawa harapan apapun. Kekuasaan Nikita Willy saat itu seolah menjadi tembok raksasa yang meruntuhkan jembatan menuju kebebasan Aureli. Sebuah intervensi yang mungkin bagi sang bintang hanya masalah selera. Namun bagi Aureli itu adalah sebuah hukuman mati bagi harapannya. Penolakan itu bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tapi soal kehancuran martabat yang paling dalam bagi seorang Aureli Moremans. Bayangkan perasaannya saat ia harus pulang ke rumah, kembali menghadapi suaminya yang abusif dengan tangan hampa. Ia harus menelan hinaan dari sang suami yang mungkin akan tertawa melihatnya gagal. Di titik ini, Aureli merasa dunia benar-benar telah membuangnya. Ia disiksa di rumah, dan saat ia mencoba mencari perlindungan di dunia kerja, ia disingkirkan hanya karena ia dianggap tidak layak oleh bintang besar. Luka ini begitu menganga. Aureli merasa kecil, tidak berharga, dan terhina. Mengapa seorang Nikita Willy yang sudah memiliki segalanya, kekayaan, ketenaran, cinta publik, harus mengambil satu-satunya peluang milik seseorang yang sedang merangkak dari lumpur?
Penonton harus tahu bahwa saat itu Aureli menangis di balik bantalnya, meratapi nasibnya yang seolah dikutuk. Perasaan rendah diri itu tertanam begitu kuat. Ia mulai percaya pada kata-kata manipulator di rumahnya bahwa ia memang tidak akan pernah sukses, bahwa ia memang sampah yang tidak diinginkan siapapun. Kejadian ini menjadi trauma ganda. Selain trauma grooming, Aureli kini harus memikul trauma penolakan dari industri yang ia cintai. Setiap kali ia melihat wajah Nikita Willy di layar kaca, ia diingatkan pada momen di mana masa depannya dirampas. Ia melihat kemewahan orang lain di atas penderitaannya yang sunyi. Inilah momen yang paling membuat batin Aureli hancur berkeping-keping. Sebuah luka batin yang tidak akan pernah bisa sembuh hanya dengan kata maaf, karena yang dirampas bukan hanya peran, tapi keberanian untuk tetap hidup. Rumah produksi yang seharusnya menjadi tempat yang profesional justru menunjukkan wajah aslinya yang paling dingin. Mereka lebih memilih mengamankan kenyamanan sang anak emas daripada menegakkan keadilan bagi pemain yang lebih berhak. Aureli hanya dianggap sebagai angka yang mudah diganti, sebuah bidak catur yang bisa dibuang kapan saja jika sang ratu merasa terganggu. Bisnis hiburan ini benar-benar tidak memiliki empati. Mereka tidak pernah bertanya bagaimana kondisi Aureli. Mereka hanya peduli pada kelancaran produksi dan pundi-pundi rupiah yang akan dihasilkan dari nama besar Nikita Willy. Kita melihat kontras yang sangat menyayat hati. Di satu sisi, Nikita Willy sedang dipuja-puji, hidup dalam kemewahan, dan memiliki kekuasaan penuh untuk memilih siapa yang ia inginkan. Di sisi lain, Aureli Mouremans harus menghitung koin untuk sekadar makan, sambil menahan sakit di tubuh dan batinnya akibat siksaan di rumah. Satu orang berdiri di puncak gunung dengan segalanya, sementara yang lain sedang tenggelam di palung terdalam dan tangan yang mencoba menolongnya justru dipukul mundur. Ketidakadilan ini begitu nyata hingga membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa sesak dada. Kejadian ini meninggalkan bekas luka permanen di psikis Aureli. Ia menjadi pribadi yang sangat pemalu, tertutup, dan selalu merasa tidak cukup baik di depan rekan artis lainnya. Ia merasa bahwa dirinya adalah pembawa sial atau seseorang yang memang ditakdirkan untuk ditolak. Beban mental ini membuat proses penyembuhannya dari trauma grooming menjadi berkali-kali lipat lebih sulit. Ia harus berjuang melawan suara-suara di kepalanya yang terus membisikkan bahwa ia tidak akan pernah setara dengan mereka yang memiliki nama besar. Pelajaran terbesar dari tragedi ini adalah bahwa kesuksesan yang kita miliki seharusnya menjadi tangga bagi orang lain untuk naik, bukan menjadi tembok untuk menghalangi mereka. Nama besar adalah amanah. Kita harus merenung, berapa banyak orang yang tanpa sengaja kita lukai hanya karena kenyamanan ego kita. Dunia hiburan kita butuh lebih banyak empati dan ruang bagi mereka yang sedang berjuang di titik nol. Namun, takdir Tuhan tidak ada yang tahu. Meski dulu disingkirkan, Aureli Mouremans membuktikan bahwa bakat tidak bisa dipadamkan oleh penolakan manapun. Kini, ia bangkit dengan kepala tegak. Ia membuktikan bahwa meski senar-senarnya pernah diputus secara paksa oleh orang rumah maupun industri, ia tetap bisa menciptakan simfoni yang indah lewat kejujurannya dalam berkarya dan keberaniannya dalam berbicara. Sahabat, terima kasih sudah mendengarkan kisah pilu ini. Mari kita doakan agar Aureli selalu diberikan kekuatan dan kesembuhan batin yang utuh. Jangan lupa tulis dukungan kalian di kolom komentar, klik like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten yang berpihak pada kemanusiaan. Semoga Anda semua selalu sehat, dilindungi dari segala kezaliman, dan diberkati rezeki yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.